Makanya Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatun nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala menugaskan silih berganti, ada malaikat sif malam bertugas di malam hari dan mencatat kebaikan di malam hari, ada malaikat yang bertugas sif siang kemudian mencatat semua amal kebaikan hamba di siang hari. Dan berjumpanya dua malaikat ini di dua salat. Pertama salat fajar dan yang kedua salat asar. Kemudian apabila malaikat yang bertugas di malam hari dia turun di salat asar dan mencatat orang yang sedang salat asar. Kemudian sepanjang malam dari asar, maghrib, tengah malam, sepertiga malam sampai subuh. Baru ketika manusia sedang salat subuh, malaikat ini mencatat orang yang sedang salat subuh baru naik ke langit. Kemudian Allah bertanya, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat asar ya Allah, kami tinggalkan mereka sedang salat subuh. Ketika malaikat malam ini naik di waktu subuh, turun dalam satu waktu malaikat yang bertugas di siang hari dan mencatat amalan salat subuh. Kemudian mencatat amalan orang setelah subuh sampai duha, sampai duhur, sampai asar. Ketika mereka sedang sholat asar, malaikat ini sempat mencatat. Kemudian setelah mencatat siapa yang sholat asar berjamaah pada waktunya, baru dia naik ke langit. Kemudian Allah berkata kepada malaikat yang bertugas di siang hari ini, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat subuh ya Rabb, dan kami pergi mereka sedang sholat asar. Makanya dua sholat ini memiliki dua pahala karena dicatat dua malaikat. Subuh dua pahala, malaikat malam mencatat, malaikat siang mencatat. Zuhur satu pahala, dicatat malaikat siang saja. Asar dua pahala, dicatat malaikat siang dan malaikat malam. Maghrib satu pahala, dicatat malaikat malam saja. Isya satu pahala, dicatat malaikat malam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, dan pada minggu yang lalu kita menjelaskan tentang kisah penciptaan alam semesta. Maka kita akan masuk pada kisah-kisah makhluk-makhluk yang berakal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tentu dimulai daripada para malaikat, kemudian jin, baru bicara soal manusia, para nabi, rasul, dan kita-kita. Maka malam ini kita akan membahas tentang alamul malaika, alam seputar para malaikat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang para malaikat. Sebenarnya keberadaan para malaikat itu bisa kita rasakan, walaupun wujud para malaikat itu gaib bagi kita. Bahkan para jin sendiri yang gaib bagi kita, bagi mereka juga para malaikat gaib, tidak bisa dilihat. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa di sekitar kita itu ada para malaikat? Lihat dari gerak hati dan badan kita. Kalau kita tergerak untuk melakukan kebaikan, misalnya seperti melangkahkan kaki ke majelis ilmu seperti ini, atau untuk melaksanakan kewajiban Allah salat 5 waktu,
atau untuk bersedekah, zikir, bersilaturahim dan yang lainnya, ketahuilah bahwa bisikan untuk beramal saleh sehingga kita tergerak untuk melakukan kebaikan itu adalah bisikan malaikat. Sebagaimana kita bisa merasakan bisikan para malaikat, kita juga bisa merasakan bisikan syaitan. Apabila hati dan badan kita tergerak untuk melakukan banyak kemaksiatan, maka ketahuilah sesungguhnya mereka setan-setan itu telah membisikkan keburukan kepada hati kita. Karena di badan kita ini ada dua qarin. Yang pertama qarin minal malaika, dan yang kedua qarin dari kalangan jin. Yang satu membisikkan keburukan, yang satu membisikkan kebaikan. Dan dua-duanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dua-duanya fitnah bagi kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan dengan manusia. Sejak manusia pertama Adam alaihi salatu wassalam sampai anak turunannya, sejak kita hidup di dunia sampai menjemput kematiannya, sejak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke alam kuburnya, bahkan sejak kiamat dibangkitkan sampai kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan melalui banyak peristiwa sampai masuk ke dalam surga atau neraka, malaikat tidak mungkin lepas dari kita. Jadi malaikat itu akan terus bersama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia, Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar al-awwal, manusia pertama yang Allah ciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah menciptakan para malaikat, dan sebelumnya juga sudah menciptakan jin. Tapi secara tertib atau tartib penciptaan tentu malaikat lebih dulu, kemudian jin, kemudian manusia. Berdasarkan tertib hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mim marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan jin dari ujung nyala api, dan Allah menciptakan Adam sebagaimana disifatkan kepada kalian, maksudnya menggunakan sifat-sifatannya. Dari hadis ini Allah sudah mentartib mana dulu yang diciptakan. Rasul menyebutkan malaikat dulu, kemudian jin, kemudian manusia, karena malaikat adalah makhluk yang pertama kali berakal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ada yang mengatakan bahwa dari kalangan para malaikat yang pertama kali diciptakan adalah hamalatul arsy, para pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa dari kalangan para malaikat ada pemimpin-pemimpin yang menggerakkan seluruh para malaikat. Sama di kalangan manusia juga ada pemimpin yang disebut dengan para nabi dan rasul. Maka di antara pemimpin para malaikat itu ada 4. Pemimpin yang paling tinggi adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut. Inilah 4 pemimpin para malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Dan seluruh para malaikat harus tunduk kepada 4 malaikat ini karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil Allah adalah malaikat Jibril, karena dia adalah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun ikut menyukai orang yang Allah sukai. Kemudian Jibril alaihi salam memanggil seluruh para malaikat dimanapun mereka berada. Kata Jibril, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Hei malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah suka kepada si fulan, kalian semua harus suka kepada si fulan.
Lihat bagaimana Jibril alaihi salam sebagai pemimpin para malaikat menginstruksikan sebuah perintah Allah, karena dia adalah pemimpinnya, pemimpin para malaikat, Jibril alaihi salam. Makanya dalam Al-Quran selalu Jibril itu dikeluarkan dari kalimat malaikat. Bukan berarti dia bukan bagian para malaikat, tidak. Karena kemuliaannya Allah keluarkan karena dia pemimpinnya. Tanazzalul malaikatu waruh. Dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan para malaikat itu akan turun di malam Lailatul Qadar, dan juga ruh. Maksudnya ruh di sini siapa? Jibril. Bukankah Jibril masuk dari golongan para malaikat? Kenapa mesti dipisahkan? Karena dia bukan sembarang malaikat. Dia adalah pemimpinnya. Menyebutkan kalimat khusus setelah umum menunjukkan kemuliaan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit kita cerita para malaikat, tentang hubung kait para malaikat dengan kita. Karena bagaimanapun malaikat itu juga teladan bagi kita. Nabi SAW pernah mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaika. Tidakkah engkau merapatkan saf dan membariskan saf kalian seperti para malaikat merapatkan dan membariskan saf-saf mereka. Lihat, Nabi SAW menjadikan para malaikat teladan kita. Sampai dalam salat saja ketika mengatur saf, Rasul meminta saf kita itu seperti safnya para malaikat. Makanya karena mereka juga teladan kita, kita tidak boleh menyakiti para malaikat. Dengan cara apa? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memakan basal itu bawang yang mengeluarkan aroma bau, kemudian dia beranjak menuju masjid, kata Rasul, usir dia. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza bima tata'adza banu Adam. Karena malaikat tersakiti sebagaimana Bani Adam juga tersakiti dengan baunya. Dari sini kita tidak boleh menyakiti para malaikat. Seperti orang-orang Yahudi sangat membenci kepada Jibril, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang permusuhan orang-orang Yahudi kepada Jibril. Kul man kana aduwallah, katakan ya Muhammad, siapapun yang memusuhi Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya, wa Jibril wa Mikail, dan memusuhi Jibril dan Mikail, maka mereka semua adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat tentang siapapun yang memusuhi dan menyakiti para malaikat, berarti mereka musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mencela para malaikat, menyakiti para malaikat, karena bagaimanapun mereka adalah teladan kita semuanya. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang senantiasa maksum, terpelihara dari dosa. Tidak ada syahwat untuk melakukan kemaksiatan seperti syahwat manusia melakukan kemaksiatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Satu hari langit bergemuruh dengan sangat hebatnya, dan sudah sepantasnya langit seperti itu. Dan tidaklah antara 4 jari di langit kecuali ada para malaikat yang berdiri beribadah sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat, sejak diciptakannya mereka. Jadi ada malaikat itu yang Allah ciptakan, dia berdiri saja bertasbih, dia tidak bergerak dan beranjak dari tempatnya sampai kiamat, seperti itu saja. Ada yang diciptakan sejak diciptakannya ruku terus sampai kiamat, dan dia tidak pernah bangkit. Ada yang sejak diciptakannya dia sujud terus kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah bangkit dari sujudnya. Tapi meski demikian, nanti pada hari kiamat para malaikat ini datang menghadap Allah dan mengatakan, subhanak ma'abadna haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Rabb, sungguh kami ketika di dunia belum benar-benar mampu beribadah dengan sesungguh-sungguhnya ibadah. Lihat ucapan malaikat. Padahal sejak diciptakan sampai dibangkitkan kiamat mereka ibadah terus. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tarfata ain, walaupun sekejap mata. Tapi kenapa malaikat mengatakan subhanak ma'abadna haqqa ibadati? Maha suci engkau ya Rabb, kami belum betul-betul benar-benar beribadah kepadamu. Harusnya ucapan ini pantas dan layak kita ucapkan, bukan para malaikat yang mengucapkannya.
Karena malaikat tahu betul bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita jauh panggang dari para malaikat. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kita ini jauh sekali dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti para malaikat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini secara sifat-sifatnya kita akan jelaskan dulu. Sifat khalqiyah artinya sifat bentuknya. Malaikat tersifati dengan akhlak yang sangat terpuji dan sifat yang mulia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, bi aidi safarah kiramin bararah. Kiram, malaikat itu kiram, mulia. Bararah, mereka makhluk-makhluk yang baik. Dan mereka juga disifati dengan makhluk yang suci. Karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz disentuh kecuali makhluk yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan? Para malaikat. Mereka makhluk yang disucikan. Kemudian mereka juga makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka makhluk pemalu. Malaikat punya sifat malu yang luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW memuji Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apa kata Rasul? Ala astahi mimma yastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu dengan orang ini? Maksudnya Utsman bin Affan. Sementara malaikat saja malu dengan dia. Dan sifat malu dalam manusia sendiri la ya'ti illa bi khairin, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian mereka sangat mencintai orang-orang yang beriman. Para malaikat sangat mencintai orang-orang yang beriman. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bentuk kecintaan malaikat kepada orang-orang yang beriman. Dan jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kata Allah kecuali Dia saja. Entah jumlah para malaikat. Saat Nabi SAW mampir ke Baitul Ma'mur saja, Ka'bahnya para malaikat setiap hari masuk 70.000 malaikat setiap hari. Kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya datang malaikat dengan jumlah yang sama 70.000, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama. Begitulah setiap harinya bolak-balik malaikat yang berlainan satu dengan yang lainnya dan berjumlah 70.000 per harinya. Dari sini kita bisa bayangkan siapa yang bisa menghitung jumlah malaikat. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, kalau seluruh manusia bahkan jinnya sekalipun mereka di atas hati yang sama, hati yang paling buruk dan sefajir-fajirnya hati, sejahat-jahatnya hati, semuanya kufur, satu dunia dari awal sampai akhir, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Atau sebaliknya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka beriman, hatinya satu menyembah Allah saja, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah punya para malaikat. Makanya saat Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, malaikat menawarkan dirinya dan mengatakan, ya Rabb, daripada engkau ciptakan Adam yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi, kirim saja kami ke dunia biar kami bertasbih memuji. Jadi malaikat sampai menawarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla supaya bumi ini jangan sampai ada maksiat. Sampai malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Biar utus saja kami ke dunia, jangan kau ciptakan makhluk itu. Biar kami mensucikan kamu dan terus membersihkan kamu dengan terus bertasbih kepadamu dan memuji-muji dirimu. Dari sini kita tahu bagaimana ibadahnya para malaikat luar biasa, karena mereka tercipta dalam kondisi seperti itu dan jumlah mereka luar biasa. Disebutkan nama-nama para malaikat. Di sana ada Jibril dan itu pemimpinnya. Ada yang mengatakan Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu sejak Adam sampai Nabi yang terakhir, penutup para Nabi dan Rasul. Atau terkadang dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengirim ruh khusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia tertentu. Karena manusia pengantar ruh itu sudah, malaikat pengantar ruh itu sudah ada.
Sudah ada tugasnya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa manusia di perut ibundanya itu 40 hari berupa segumpal sperma, 40 hari berikutnya segumpal daging, 40 hari berikutnya barulah tulang dibalut daging, kemudian menjadilah manusia. Pas ketika usianya 4 bulan, datang malaikat membawa ruh, kemudian meniupkan ruh itu ke dalam si janin. Dari mana ruh ini diambil? Dari alam ruh. Sebelum kita diciptakan, ruh kita sudah ada. Diletakkan di mana? Di alam ruh. Kapan itu? Saat Allah Subhanahu wa taala mengusap bahu Adam kiri dan kanan. Keluarlah ruh dari keturunannya kelak. Yang dari sebelah kanan mereka menjadi ahli jannah, dari sebelah kiri mereka akan menjadi ahli nar. Makanya saat Nabi berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam, terkadang Adam tertawa, terkadang Adam menangis. Apabila dia menengok ke arah kanan dia tersenyum, apabila dia menengok ke arah kiri dia menangis. Ketika Rasul bertanya, kenapa sikap Adam seperti itu? Maka Jibril mengatakan, apabila dia mengarah ke kanan, dia melihat keturunannya masuk ke dalam surga, dia pun tersenyum. Apabila dia melihat ke kiri, banyak keturunan masuk neraka, dia pun sedih dan menangis. Lah ruh itu melesat dari punggung Adam itu, dari bahu Adam itu keluar semuanya. Kemudian Allah tempatkan mereka di sebuah alam yang disebut dengan alamur ruh. Itulah perbedaan Adam dengan kita. Kalau Adam itu dibentuk fisiknya dulu, baru diciptakan ruh, baru dimasukkan. Tapi kalau kita diciptakan ruhnya dulu, baru jasad kita. Setelah jasadnya terbentuk, baru malaikat petugas untuk mengambil ruh, mengambil dari alam ruh, dimasukkannya ke dalam perut kita, kemudian masuk ke dalam janin, kemudian sambil mencatat berapa rizkinya, berapa bahagianya, berapa ajalnya, bagaimana akhirnya, suul khotimahkah, husnul khotimahkah, semua dicatat di tangan para malaikat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah para malaikat ini sudah ditugaskan. Salah satunya ada malaikat pengantar ruh, tapi Jibril juga terkadang ditugaskan untuk mengantarkan ruh, tapi tidak semua ruh. Dia hanya mengantarkan kepada ruh tertentu saja. Contoh, ketika Maryam keluar dari mihrabnya, entah dia ada keperluan apa, keluar dari Baitul Maqdis, tiba-tiba dihadang anak muda yang sangat tampan sekali. Rupanya itu jelmaan Jibril. Kemudian Maryam marah dan mengatakan, kalau memang engkau orang baik, orang yang bertakwa, nyingkirlah dariku. In kunta taqiyya, menyingkir dariku. Tapi Jibril mengatakan, saya ini utusan Allah untuk memasukkan ruh putramu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril meletakkan ruhnya Isa di pesak Maryam, kemudian dari pesak itu menembus kemaluannya dan masuk ke rahimnya. Jadilah Isa bin Maryam. Dan prosesnya sama. Sebagaimana manusia biasa di perut ibundanya 9 bulan, ya Isa juga sama 9 bulan. Tapi ruh yang menghantarkannya bukan malaikat biasa, pemimpin para malaikat. Makanya wajar kalau keajaiban atau mukjizat Isa itu senantiasa dijaga oleh Jibril. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma ub'atsu hayya. Sejak dilahirkan, sejak hidup di dunia, sejak diangkat ke langit, dan nanti saat kematiannya dia dijaga oleh Jibril alaihi salam, karena yang mengantarkan ruhnya dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana ada Mikail, dan dia ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ada malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga jahanam. Dan di sana juga ada malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk membuat fitnah dalam kuburan dengan 3 soalan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Kemudian di sana juga ada Raqib dan Atid yang mencatat kiri kanan kita. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali tercatat dalam pembukuan Raqib dan Atid. Ulama mengatakan, apakah semua ucapan kita dicatat? Ya. Ucapan manusia itu 3. Ada ucapan yang terkandung semua pahala, dicatat oleh Raqib dan Atid. Yang kedua, ada ucapan manusia semuanya terkandung dosa, ghibah, caci, maki, laknat dan yang lainnya, tetap dicatat malaikat Raqib dan Atid. Ada yang tidak mengandung kedua-duanya, seperti obrolan biasa kita ngobrol, gimana kondisinya, kemana antum pergi, gimana, udah sembuh belum, itu kan tidak ada ungkapan dosa dan maksiat di situ. Dicatatkah? Ulama mengatakan tetap dicatat. Sebagai bentuk amanah Raqib dan Atid, semua kalimat kita dicatat, sampai dalam bentuk erungan saat sakit.
aduh, dan begitu seterusnya, dicatat. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal saat dia sakit parah menjelang kematiannya, dia merasakan sakit luar biasa sehingga dia sempat mengatakan kalimat anin, aduh. Maka muridnya mengingatkan, ya Imam, bukankah kalimat anin, aduh, akan dicatat para malaikat? Maka sejak itu Imam Ahmad sesakit apapun tidak pernah mengatakan aduh sampai dia wafat. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang tidak mengandung dosa dan maksiat pun tetap dicatat sebagai bentuk amanah Raqib dan Atid mencatat. Tapi yang akan dihisab cuma dua, kalimat yang terkandung semuanya pahala atau kalimat yang terkandung semuanya dosa. Tapi kalau dicatat semua. Tapi kalau dihisab tidak dihisab semua, dipilah-pilih. Kemudian di sana juga Al-Quran menyebutkan ada malaikat namanya Harut dan Marut, ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ujian kepada manusia soal ilmu sihir. Adapun Israel itu tidak dikenal dalam Islam. Islam itu menyebut Israel dengan malakul mauti, malaikat pencabut nyawa. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah Israel itu. Yang kita kenal malakul maut, Israel ini istilah Israiliyat. Maka kita katakan malakul maut, jangan kita katakan Israel. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah malaikat juga dalam kedudukan berbeda-beda. Dalam kedudukan berbeda-beda. Sebagaimana sayap yang Allah berikan kepada para malaikat juga jumlahnya berbeda-beda. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, dan yang paling banyak adalah sayapnya Jibril, 600 janah, 600 sayap. Yang satu sayap saja kata Rasul maddal ufuq, panjangnya dari terbit matahari sampai tenggelamnya, itu satu sayap. Sementara Jibril memiliki berapa? 600 sayap, dan pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW. Tentu selain Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat, malaikat di bawahnya juga berbeda-beda posisinya. Seperti malaikat-malaikat yang hadir di perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar ini kemenangannya dibantu oleh 5.000 para malaikat dipimpin Jibril. Kalau bukan karena Allah, kemudian 5.000 malaikat tidak akan menang Rasul dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, ma tu'adduna man syahida badran fikum qultu khiyaruna qala wa kadzalika man syahida badran minal malaika hum indana khiyarul malaikati. Jadi Rifa'ah ibn Rafi, beliau mengatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu orang yang mati syahid di Badar di antara kalian? Maka Rasul mengatakan, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Maka Jibril mengatakan, begitu juga orang yang malaikat yang menyaksikan perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat terbaik di sisi kami, kata Jibril. Menunjukkan bahwa malaikat ini kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Malaikat yang ikut perang Badar, kata Jibril kepada Nabi SAW, wa kadzalika man syahida badran minal malaika hum indana khiyarul malaika. Mereka adalah sebaik-baik malaikat yang ada di sekitar kami. Artinya para malaikat itu juga secara kedudukan berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pekerjaan para malaikat umumnya, mereka adalah makhluk yang senantiasa bertasbih siang dan malam, dan mereka tidak akan pernah bosan. Lain dengan kita, baca Quran sebentar saja sudah malas. Baru setengah muka, kemudian ada yang WA-nya yang dibaca. Lebih lama baca WA-nya dibandingkan baca Qurannya. Karena kita ini mudah bosan. Pada Allah tidak pernah bosan dengan amalan kita. Kita yang bosan sendiri beribadah. Tapi para malaikat la yafturun, mereka tidak bosan. Dan mereka adalah orang yang paling tandim lil umur. Tandim lil umur itu maksudnya betul-betul sergap bahasa kita. Kalau kerja itu betul-betul amanah dengan pekerjaannya. Kalau kita ini kadang-kadang awalnya saja semangat, masuk kerja jam 8, lama-lama lewat 5 menit, lewat 10 menit. Belum lagi nanti tidur saat bekerja, dan begitu seterusnya. Tapi malaikat tidak. Betul-betul disiplin dan tanggung jawab. Kemudian juga mereka juga bertugas tasjilul aman, menulis catatan.
Malaikat pencatat itu ada 4. Malaikat pencatat itu ada berapa? Ada 4. Pertama raqib, yang kedua atid, dan yang ketiga malaikat hafazah, dan itu 2. Ada yang mencatat di malam hari dan ada yang mencatat di siang hari. Apa bedanya raqib dan atid dan 2 malaikat hafazah ini? Bedanya, kalau raqib dan atid itu mencatat semua yang baik dan semua yang buruk, bahkan yang tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan juga dicatat sebagai bentuk amanah mencatat. Tapi malaikat hafazah dia tidak mencatat kecuali kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah Subhanahu wa taala menugaskan silih berganti, ada malaikat sif malam bertugas di malam hari dan mencatat kebaikan di malam hari, ada malaikat yang bertugas sif siang kemudian mencatat semua amal kebaikan hamba di siang hari. Dan berjumpanya 2 malaikat ini di 2 salat. Pertama salat fajar dan yang kedua salat asar. Kemudian apabila malaikat yang bertugas di malam hari dia turun di salat asar dan mencatat orang yang sedang salat asar. Kemudian sepanjang malam dari asar, maghrib, tengah malam, sepertiga malam sampai subuh. Baru ketika manusia sedang salat subuh, malaikat ini mencatat orang yang sedang salat subuh baru naik ke langit. Kemudian Allah bertanya, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat asar ya Allah, kami tinggalkan mereka sedang salat subuh. Ketika malaikat malam ini naik di waktu subuh, turun dalam satu waktu malaikat yang bertugas di siang hari dan mencatat amalan salat subuh. Kemudian mencatat amalan orang setelah subuh sampai duha, sampai duhur, sampai asar. Ketika mereka sedang sholat asar, malaikat ini sempat mencatat. Kemudian setelah mencatat siapa yang sholat asar berjamaah pada waktunya, baru dia naik ke langit. Kemudian Allah berkata kepada malaikat yang bertugas di siang hari ini, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat subuh ya Rabb, dan kami pergi mereka sedang sholat asar. Makanya 2 sholat ini memiliki 2 pahala karena dicatat 2 malaikat. Subuh 2 pahala, malaikat malam mencatat, malaikat siang mencatat. Zuhur 1 pahala, dicatat malaikat siang saja. Asar 2 pahala, dicatat malaikat siang dan malaikat malam. Maghrib 1 pahala, dicatat malaikat malam saja. Isya 1 pahala, dicatat malaikat malam saja. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tugas mereka tausilur risalah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik risalah itu dalam bentuk wahyu seperti Jibril, atau risalah itu dalam bentuk tugas. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada Jibril sebuah tugas untuk disebar kepada seluruh para malaikat, maka suara itu seperti suara besi yang dipukul-pukul ke batu sehingga membunyikan suara yang memekikkan gendang telinga. Semua malaikat di langit pingsan. Dan yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah menugaskan ini. Baru setelah selesai Allah berfirman kepada Jibril, semua malaikat baru mereka pun bangun dari pingsannya. Dan semua malaikat mengatakan, madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diperintahkan Rabb kami wahai Jibril? Jibril mengatakan, qala al-haq. Tugas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala mulai dibagi-bagi. Engkau tumbuhkan tuh tanam-tanaman di sana. Engkau buat kekeringan di sana. Engkau buat banjir di sana. Engkau buat mati orang itu. Engkau pokoknya semua diberi tugas oleh Allah lewat Jibril untuk seluruh para malaikat. Jadi mereka diutus oleh Allah untuk mengurus bumi ini. Allah sanggup mengurus ini. Kenapa mesti para malaikat? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah tidak berhajat kepada para malaikat, karena malaikat itu juga Allah ciptakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas malaikat itu memang utusan Allah. Maka disebut malaikat itu dalam bahasa Arab disebut utusan. Siapa yang mengutusnya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat adalah makhluk yang senantiasa taatun daimah. Ketaatan tidak terbatas, tidak pernah bermaksiat Allah selamanya. Mereka tidak tersifati dengan laki-laki dan perempuan. Tidak ada malaikat itu laki-laki dan perempuan. Dan mereka semuanya
penuh dengan kemuliaan dan barakah, dan mereka semuanya adalah makhluk yang takut kepada Allah, dan mereka semuanya adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa sekejap mata pun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengenal sifat-sifatnya, baik, kita akan masuk tentang alaqah, bagaimana hubung kait para malaikat dengan kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Pertama, para malaikat mereka senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang saleh, baik para nabi, para sahabat, para syuhada, orang-orang saleh, dan begitu seterusnya. Lihat bagaimana saat saat Hajar mencari minuman untuk Ismail, naik ke Bukit Safa, nampak ada Fathur Morgana, nampak air padahal Fata Morgana, lari dia ke Safa, ke Marwah, Safa, Marwah, tidak ada air sebenarnya, namanya padang pasir, kehausan yang bersangatan. Terkadang mata ini jadi seperti Fata Morgana, melihat air padahal tidak ada air. Sampai terdengar tangisan Ismail, dia pun khawatir. Setelah 7 putaran Safa Marwah, dia kembali. Rupanya di situ ada Jibril sedang menusukkan satu sayapnya persis di sebelah kaki Ismail. Keluar air. Air ini keluar sangat keras. Maka saking bahagianya Ummu Ismail ini, Hajar, maka dia membendung air itu dengan mengatakan zam, zam, zam. Zam itu artinya membendung begini. Ambil tanah sambil dibendung-bendungkan. Itu namanya zam, 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 ya kan? Makanya air itu akhirnya disebut air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, rahimallahu Hajar umma Ismail, law tarakatha lakana ma'an ma'ina. Sungguh Allah merahmati Hajar, Ummu Ismail, kalau seandainya dia tinggalkan air tanpa dibendung, air itu sudah membuat banjir kemana-mana. Artinya di sini malaikat diutus oleh Allah untuk membantu Hajar, wanita salihah. Kemudian yang kedua, bahkan para malaikat itu menaungi para syuhada. Jadi kalau ada orang yang mati dalam pertempuran, dalam peperangan, kemudian mati syahid, maka para malaikat akan membentangkan sayapnya dan menaungi jasadnya. Satu hari Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah, salah satu syuhada Uhud yang paling tua dan paling lemah di antara pasukan, sempat dilarang oleh Rasul untuk ikut perang, tapi dia nekat. Sampai Jabir putranya mengeluh kepada Rasul. Tapi Abdullah ibn Haram kemudian menunjukkan keberaniannya dan keinginannya untuk berperang dan mengatakan, ya Rasulullah, laulal jannah la afartuk. Kepada Abdullah ibn Haram mengatakan kepada Jabir putranya, dia mengatakan, laulal jannah la afartuka iya, kalau bukan karena urusan sorga, pasti kuwakilkan peperangan ini kepadamu. Ini urusan sorga, aku tak mau. Baru sudah tua, angkat pedang pun tak bisa, jalan pun dah susah, tapi dia ingin perang karena semangat jihadnya luar biasa. Ini juga untuk menunjukkan semangat bagi yang lain. Kalau yang tua renta saja semangat, maka yang muda lebih semangat, kan begitu. Rasul terima. Dan Abdullah ibn Haram sudah merasakan dia orang yang pertama kali mati syahid. Betul, ketika peperangan dia orang yang pertama mati. Saat mati dan perang sudah usai, kaum muslimin kalah, maka para sahabat mencari jasad-jasad orang-orang yang dicintainya. Salah satunya Jabir mencari jasad ayahnya, Abdullah ibn Haram. Setelah mendapatkan jasad ayahnya, dipeluknya sambil menangis. Rasul lewat di samping Jabir dan mengatakan, ya Jabir, tabki aw la tabki? Menangis atau kau tidak menangis, wahai Jabir? Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Ingat, malaikat sedang menaungi jasad ayahmu dengan sayap-sayap mereka. Ya Jabir, tabki aw la tabki? Laqad kallama Allahu abaka bila kifah. Wa fi riwayatin bila turjuman. Wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sungguh Allah sudah mengajak bicara ayahmu saat kematiannya tanpa ada penerjemah. Dia bicara secara langsung. Apa pembicaraan Allah dengan Abdullah ibn Haram? Allah mengatakan, ya abdi tamanni, wahai hambaku, kau sudah mati syahid, bercita-citalah. Apa keinginan? Tiba-tiba Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, aku ingin hidup lagi supaya aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan, mustahil orang mati kuhidupkan lagi. Kalau begitu ya Rabb, sampaikan nasibku kepada Jabir dan seluruh para sahabatku. Bagaimana nasibku sekarang di sisimu?
Aku merasa penuh dengan kenikmatan. Sampaikan ini kepada mereka. Maka Allah menyampaikan kepada para sahabat dengan menurunkan ayat kepada Rasul, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu mati, tidak, mereka hidup. Mereka sedang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini Rasul mengatakan kepada Jabir, tabki aw la tabki ma zalatil malaikatu tudhalliluhu bi ajnihatiha. Ya Jabir, bapakmu sedang dinaungi sayap malaikat. Begitulah para malaikat sayang dengan orang-orang yang beriman saat kematiannya. Tentu kematian yang baik seperti kematian mati syahid. Kemudian juga malaikat akan menjaga kaum muslimin, orang-orang yang beriman kelak di akhir zaman. Dari siapa? Dari injakan kaki Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Mekah serta Masjid Tur. Ada 3 tempat Dajjal tidak mungkin menginjakkan kakinya: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Tur. Tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena para malaikat membuat pagar batis di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga para malaikat senantiasa membantu orang-orang yang beriman ketika melawan musuh-musuhnya. Saat seorang sahabat namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit itu seorang penyair. Dan ingat, penyair itu sangat penting, terutama dalam menghadapi musuh, karena di zaman itu terkadang dengan syair ini orang bisa marah, bisa sedih, bisa kalah, bisa menang, bisa terusik, bisa bangkit. Syair itu sama dengan media di zaman sekarang, sama dengan YouTube, sama dengan Facebook, sama dengan TikTok. Itu sama, media di zaman itu syair namanya. Lah Rasul punya penyair handal namanya Hasan ibn Thabit. Saat dia dalam peperangan, dia melantunkan syair. Apa kata Rasul? Oh zumhum ya Thabit, serang mereka dengan syair. Sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya Jibril, akan membantu. Serang terus mereka dengan syair, karena Ruhul Kudus akan menguatkan diri. Nabi menjanjikan kepada Hasan ibn Thabit, Jibril akan menolong dia dalam mengolah syairnya sehingga membuat musuh kalah telak. Menunjukkan apa? Malaikat membantu orang-orang yang beriman. Kemudian juga malaikat senantiasa mengaminkan doa-doa orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang suara aminnya cocok dengan suara amin para malaikat, dosanya akan diampuni. Bahkan para malaikat juga akan menghabar gembirakan kepada orang-orang yang beriman, terutama saat wafatnya. Malaikat akan membisikkan di telinga orang-orang yang beriman, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, surga sudah dijanjikan bagimu. Sehingga ruh orang yang beriman akan keluar dengan santai dan pelan. Malaikat membantu kita untuk memisahkan ruh dan jasad dengan baik. Bahkan para malaikat juga mereka mengiringi, terkadang mengiringi jenazah orang-orang yang beriman saat kematian Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Rabi, pemimpin Aus yang mengislamkan satu Aus di tangannya. Arsy Allah bergetar, 70.000 malaikat turun dan mengiringi jenazahnya, karena dia telah mengislamkan satu kabilah Aus, separuh dari orang-orang Ansar. Makanya wajar saat kematiannya Allah berikan kemuliaan dengan bergegarnya arsy Allah, dan 70.000 malaikat ikut mengiringi jenazahnya. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa ada tugas-tugas malaikat itu, tidak semua tugasnya itu baik. Ada malaikat itu memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari kebaikan, keliling kemana-mana. Mana ada majelis taklim, dia hadir di situ. Mana ada orang baca Quran, dia hadir di situ. Mana ada orang yang berziarah mengunjungi orang sakit, ada di belakangnya, dia ikut di belakangnya, berdasarkan hadis-hadis sahih. Tapi ada malaikat juga ditugaskan oleh Allah untuk melaknat saja. Tugasnya hanya melaknat. Dia tidak punya tugas yang lain. Seperti Nabi SAW, beliau menyebutkan orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man sabba ashabi la'anahumullah la'anathul malaikatu. Siapa yang mencela sahabatku, maka para malaikat akan melaknat dia sampai dia bertobat. Ini tugasnya. Kalau ada yang mencela sahabat, malaikat melaknat dia terus sampai dia bertobat. Tentu kalau bicara tentang alam para malaikat, ya tidak akan habis. Ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.